Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami naikkan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu menghampiri takhta kasih karunia. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu menghampiri takhta kasih karunia. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini saya mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa setiap kita membutuhkan pertolongan. Siapapun kita. Entah orang biasa, entah orang yang sederhana, entah orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, bahkan yang mungkin berkecukupan di dalam hal-hal secara lahiriah. Semua kita pasti memerlukan yang namanya pertolongan. Baik, entah itu pertolongan dari orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin kita kenal, dari sahabat, dari teman dan lain sebagainya. Tetapi pertolongan itu sifatnya terbatas adanya. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu sebuah pertolongan. Pertolongan yang tanpa batas. Baik dalam batas waktu dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya. Tentunya pertolongan itu kita harapkan datangnya dari Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu takhta di mana kita dapat menerima pertolongan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan yaitu takhta kasih karunia. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya apa dikatakan? Supaya kita menerima rahmat, kita menerima anugerah, kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk apa? Kita berani menghampiri takhta kasih karunia. Kita tidak usah takut, kita tidak usah malu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Berani menghampiri takhta kasih karunia. Disebut takhta kasih karunia karena apa? Ketika kita datang kepada kasih karunia, takhta kasih karunia itu, di sana ada anugerah, di sana ada kemurahan, di sana ada kasih karunia yang akan saudara dan saya nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita berani? Karena apa? Yang pertama, karena iman di dalam setiap kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, sehingga kita berani menghampiri takhta kasih karunia Allah. Di dalam Efesus 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12 firman Allah dengan jelas berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya.
Jadi katakan di dalam Dia kita beroleh apa? Keberanian. Keberanian untuk apa? Jalan masuk kepada Allah, datang kepada Allah. Di dalam iman kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Ibrani 4 ayat 16 tadi dikatakan, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk menghampiri Tuhan. Sebab di dalam iman kita diberikan keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah. Di dalam iman kita diberikan keberanian untuk dapat masuk melalui jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Milikilah iman itu untuk tetap kita datang kepada Tuhan, berani untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, untuk nantinya kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua, kita berani datang kepada takhta kasih karunia. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Sekali lagi, di dalam iman kita berani datang menghampiri takhta kasih karunia karena kita percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kasih, dalam takhta kasih karunia itu kita dengan berani datang, percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Apa yang sedang kita doakan hari ini? Apa yang sedang kita gumuli hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita hari-hari ini? Percayalah, di dalam iman, dengan penuh keberanian kita datang kepada takhta kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya Dia Tuhan yang mengabulkan doa-doa kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, kita punya imam besar. Ibrani 4 ayat yang ke-15, kita punya imam besar yang tahu apa yang menjadi kesesakan dan kesulitan kita. Dia imam besar yang tidak saja tahu, tapi dia juga merasakan apa yang kita alami, apa yang kita derita. Itu sebabnya dia juga merasakan apa yang kita derita dan kita alami. Dia akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, biarlah dengan penuh keberanian kita mau terus datang kepada takhta kasih karunia Tuhan untuk menerima rahmat-Nya, menerima anugerah-Nya, menerima kasih karunia-Nya, untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami. Tuhan tuntun, Tuhan topang dan pelihara kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.